Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Recording in warahmatullahi progress. Waalaikumsalam. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Majelis 14 akan melakukan sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan dengan jumlah 48 sengketa banding dan gugatan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar persidangan ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan Majelis 14A hari Rabu tanggal 6 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk yang pertama, PT Arion Indonesia, majelis tes dulu nih. Pemohon banding atau penggugat bisa mendengar? Bisa majelis? Bisa yang mulia. Baik, dari tergugat? Tergugat bisa mendengar tergugat? Bisa yang mulia. Baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama PT Arion Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat siapa yang mewakili? Hari ini tergugat diwakili oleh Bapak Sandi Tias Asmara, Ibu Ika Yuli Astuti, saya sendiri, Dendi Tiffany, Ibu Bakamura, Bapak Lanti Pilopo, Bapak Rahadi Ari Baskoro, Bapak Tri Herianto, Bapak Novi Arianto, dan Bapak Rizky Aditya Chandra. Baik. Dari penggugat, siapa yang mewakili penggugat? Baik, terima kasih yang mulia. Dari penggugat masih sama seperti pada persidangan sebelumnya, ada Pak Rinto Setiawan sebagai komisaris, Pak Pungsiawan sebagai kuasa hukum, ada Mbak Pita sebagai pegawai, dan saya Kahfi Permana sebagai pegawai yang mulia. Baik. Baik, agenda hari ini adalah dari tergugat ya, memberikan penjelasan tertulis mengenai formal kalau ada, kemudian terkait dengan alasan penerbitan keputusannya, kemudian alasan-alasan gugatan penggugat dan bukti-bukti yang mau disampaikan. Silakan. Mohon izin yang mulia, mohon izin. Ya, gimana? Mohon izin, saya Fungsiawan yang mulia. Gimana Pak? Berdasarkan surat tugas dari tergugat, ada Bapak Sandi Tias Asmara di nomor 1, tetapi kami tidak melihat beliau. Apakah boleh ditanyakan apakah beliau hadir atau tidak hadir, atau mungkin di belakang? Oh ya, sudah hadir ya. Terima kasih, Pak. Sudah. Ya, Pak Pungsiawan sudah kenal Pak ya? Sudah pernah bertemu yang mulia. Oke, siap. Nggak kelihatan ya. Baik. Oke, silakan tergugat. Baik, Yang mulia, terima kasih. Berikut ini tergugat sampaikan garis besar penjelasan tertulis yang telah kami upload bahwa gugatan atas surat nomor S1659 dan S1660 tanggal 30 Juli 2024 merupakan gugatan atas surat pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi ketentuan formal atas pengajuan keberatan SKPKB PPH Badan dan SKPKB PPH Pasal 21. Atas SKPKB PPH Badan telah dilakukan pembetulan dengan diterbitkannya KEP 00057 tanggal 20 Oktober 2023 yang menyebabkan jumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir menjadi sebesar 242.840.836. Atas SKPKB PPH Pasal 21 telah dilakukan pembetulan dengan diterbitkannya KEP 00058 tanggal 20 Oktober 2023 yang menyebabkan jumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir menjadi sebesar 6.463.016. Berdasarkan penelitian tergugat atas pengajuan keberatan SKPK BPPA Badan, diketahui bahwa penggugat belum melunasi nilai yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir sebesar 242.840.836. Hal ini sesuai dengan surat tanggapan penggugat atau SPHP, di mana penggugat menyetujui koreksi pemeriksa atas koreksi pembelian input double sebesar 734.416.906 sesuai halaman 10 surat tanggapan SPHP, dan koreksi negatif atas biaya sewa sebesar 23.333.3
333 sesuai halaman 15 surat tanggapan SPHP. Sedangkan penelitian keberatan atas SKP PPH pasal 21, penggugat juga belum melunasi nilai yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir sebesar 6.463.016. Hal ini sesuai dengan surat tanggapan penggugat atau SPHP, di mana penggugat menyetujui sebagian koreksi pemeriksa atas objek PPH pasal 21, sesuai halaman 20 surat tanggapan SPHP penggugat. Sesuai pasal 25 ayat 3A Undang-Undang KUP mengatur bahwa dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Dan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang KUP mengatur bahwa keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 3A bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Mohon izin Yang Mulia untuk menyampaikan informasi bahwa penggugat telah mengajukan gugatan atas 7 SKP, 4 STP, dan 4 surat keputusan pembetulan, termasuk atas SKP KB PPH Badan dan surat keputusan pembetulan, dan SKP KB PPH pasal 21 dan surat keputusan pembetulan. Alasan penggugat Bu, relevansinya dengan sengketa ini apa? Yang tadi sudah diajukan gugatan untuk SKP-nya. bahwa dengan konstelasinya bahwa dengan keluarnya keputusan ini maka SKP KB PPH Badan dan surat keputusan pembetulan dan SKP KB PPH pasal 21 dan surat keputusan pembetulan telah berkekuatan hukum tetap. Ya, tapi kan bukan itu alasan ininya kan, penerbitan surat keputusan itu kan. Alasannya karena masalah belum dibayar. Masalah pelunasan Yang Mulia. Ya, itu aja kan? Iya Yang Mulia. Ya, terus silakan lanjut. Dengan demikian, surat 1659 dan 16660 tentang pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk gugatan atas surat nomor S691 tanggal 5 Agustus 2024 merupakan gugatan atas surat tanggapan atas surat permohonan pembetulan SPHP sebagai dasar penerbitan surat keputusan nomor KEP 00057 tentang Ini udah masuk yang gugatan ketiga ya, Bu ya? Ya. Bentar, ini kan ada 2 jenis ya? Ya, Yang Mulia. Yang 212 itu kan masalah penolakan formal keberatan ya. Kalau yang ketiga kalau nggak salah terkait dengan pembetulan SPHP itu, permohonan pembetulan SPHP ya? Iya, Yang Mulia. Belum ke situ, Bu. Terkait dengan yang disetujui dalam pembahasan akhir, itu kan di PPH Badan itu beda ya antara pemohon banding, antara penggugat dengan tergugat nih. Kalau menurut penggugat itu lebih bayar 242, 385, 871. Nah, kalau dari tergugat buktinya apa tergugat yang menyatakan kurang bayar 242, 840, 836 itu? Baik Yang Mulia, berdasarkan penelitian terhadap detak tunggakan di SIDJP bahwa atas tunggakan pajak sesuai dengan jumlah yang disetujui pada pembahasan akhir belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dari tanggal 5 November 2024 telah kami cek Yang Mulia. Iya, kalau belum dilunasinya ya bukan sengketa kan, artinya itu juga diakui. Cuman masalahnya terdapat perbedaan, Bu, yang disetujui di pembahasan akhir untuk PPH Badan itu Baik Yang Mulia. buktinya. Sesuai dengan surat tanggapan SPHP penggugat Yang Mulia, bahwa penggugat menyetujui koreksi pemeriksa atas pembelian double input dan koreksi negatif atas biaya sewa. Buktinya apa Ibu? Sudah diupload belum? Sudah kami upload Yang Mulia. Mana Bu? Bisa di share screen nggak? Atau di dokumen yang mana? Kami sedang mengupload di Dropbox Yang Mulia dokumen tentang SPHP dan tanggapan SPHP. Oh, SPHP. Di folder. Berarti di lampiran atau yang di SPHP-nya? Di lampiran Dropbox-nya Yang Mulia. Oh, di lampirannya. Kalau terbanding bisa share screen nggak?
Boleh tuh. Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, kita lihat. Tidak bisa yang mulia, maaf. Ini di halaman berapa, Bu? Majelis, Untuk majelis. halaman Dari 10 kami bisa yang mulia majelis. dan halaman 15 Halaman berapa? untuk tanggapan SPHP sesuai halaman 10 dan halaman 15 untuk PPH badan dan Tetap. untuk PPH pasal 21 halaman 20. PPH badan dulu halaman 10 10. surat tanggapan SPHP. 10 berarti yang mana nih? Angkanya berapa sih, Bu, menurut pemohon itu? Menurut pemohon bahwa koreksi pemberian input disetujui adalah 734.416.906. Tidak, Bu ya. Ini apa dokumen yang salah dibuka nih? Oh, lihat. Izin majelis, dari kami penggugat bisa share screen majelis biar lebih jelas majelis. Oh iya, silakan Pak. Ya. Tapi yang milik terbanding Pak ya? Gimana Mbak ya? Enggak, nah, ini mau dibantu pemohon, penggugat, mau di-share screen, tapi yang di-share screen miliknya tergugat, penggugat. Ya, ya baik majelis benar. Silakan. Di halaman berapa tadi? Halaman 10. Nah, ini majelis sama nih, buka yang ini. Oke. Jelas. Jelas. Halaman 10. Biarin aja kayak ini. Yang mana itu? Ini di mana? Coba halaman 10. Terbanding itu bukan terbanding, tergugat. Yang mulia, koreksi atas pembelian double input. Kami setuju koreksi atas pembelian double input menurut pemirsa sebesar 734.416.906. Di halaman paling akhir halaman 10. Loh, ini yang disetujui oleh Penggugat. mana ini jumlahnya? Yang ini, Bu. Itu bukan. Kalau di catatan majelis yang disetujui oleh pemohon menurut tergugat itu adalah 242.840.636. Itu ada di kronologis, Bu, kronologis yang Iya. Nah, angka itu yang ini ya berarti ya? Ya, jumlah yang disetujui pada pasal akhir adalah 242.840.836. Oh, ini halaman berapa sih? Ini halaman berapa? Nah, ini dokumen apa yang di-share screen pemohon? SK pembetulan itu yang mulia. Oh, SK pembetulan. Itu menurut termohon yang mulia, Ya. Ya, ini kan udah di keputusannya. Yang menyatakan pemohon itu setuju atas jumlah itu apa tergugat? Tanggapan SPHP tadi yang mulia. Nah, ya di bagian yang mana? Yang menyebutkan pemohon itu setuju 242.840.836 itu. Hasil penghitungan. Majelis itu harusnya dari tim pemeriksa dihadirkan majelis biar bisa menjelaskan angka tersebut majelis. Ya, nanti kalau memang diperlukan majelis minta. Gimana Izin tergugat? share screen yang mulia. Ya, bisa share screen nggak nih tergugat? Lagi kami coba yang mulia. Oke, silakan. Iya itu. Mestinya di risalah pembahasannya ada, Ibu? Atau apa sih dokumen pembahasan akhir itu?
Bagi salah ada kan? Nanti akan kami sampaikan di sidang berikutnya yang mulia. Oke, berarti majelis anggap ini tergugat belum bisa membuktikan terkait dengan ini jumlah yang disetujui. Baik. Kemudian yang kalau PPh pasal 21 sepertinya sama sih yang disetujui, cuman penggugat kan alasannya mengapa tidak dilunasi karena SKPKB itu ya tidak sesuai dengan atau melanggar PMK 17 gitu kan kira-kira ya. Nah, itu gimana untuk pasal 21? Ada tambahan penjelasan? Artinya sebenarnya kalau sama ya tergugat sih udah cukup menjelaskan bahwa memang belum dibayar gitu. Cuman masalahnya ya alasan penggugat belum membayar ini ada tanggapan nggak? Kita. Di halaman 20 yang mulia, surat tanggapan SPHP. Nah, filenya apa, Bu? Sama, surat tanggapan SPHP. Oh, yang barusan. Tanggapan SPHP dari Penggugat. ya kalau penggugat kan ada di halaman berapa? 2? Halaman berapa tadi, Bu? Halaman 20 yang mulia. Oh, 20. Baik. Tolong di-share screen saja yang mulia. Kalau memang tidak bisa, biar Ya. kami share screen. Ya, ini yang sharein siapa? Tergugat. Tergugat yang mulia. Silakan tergugat. Atas. Ah, pada halaman 20, menurut wajib pajak menyetujui sebagian atas koreksi atas PPh pasal 21 sebesar 1411047-705 dengan penjelasan sebagai berikut. Di bawah ini terdapat tabel-tabel di mana penggugat sendiri mengakui bahwa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, biaya akta perjanjian, DP konsultan, dan fee untuk konjen, dan biaya promosi dan iklan belum dipotong PPh pasal 21 yang mulia. Bentar. Tergugat kalau pasal 21 yang disetujui oleh penggugat berapa menurut tergugat? Angkanya kan 6463016 kan? Di angka yang disetujui sebagian itu 129704044. Berapa? Bentar yang mulia. Loh, ini kalau di ininya kan itu di kronologisnya tanggal 20 Oktober 2023, Ibu. Ya. Itu dinyatakan bahwa jumlah yang disetujui itu 6463016. Itu kronologis dari tergugat. Ya. Nah, memang itu kayaknya pembetulannya juga masalah yang disetujui Betul yang mulia. berbeda kan, tapi setelah pembetulan 6463016. Ya yang mulia, betul. Itu kan? Iya kan? Kalau dari surat keberatannya penggugat, ya sebenarnya jumlahnya juga sama. Jadi kalau masalah itunya sepertinya tidak ada masalah. Betul nggak? Penggugat jumlahnya kan 6463016 kan? Iya, enggak apa-apa ngomong. Mohon izin majelis, untuk keberatan yang PPh pasal 21 itu selisihnya dari perhitungan antara tergugat dengan penggugat selisih sedikit. Bukan. Yang disetujuinya berapa, Bu? Untuk yang disetujui dari penggugat adalah 6.657.339. Pokoknya sama, Bu. 6463016. Iya, hampir sama. Beda Ini majelis baca di surat keberatannya penggugat, jumlah pajak yang terutang disetujui dalam pembahasan akhir 6463016. Ya, Kalau lihat angkanya kok sama ya? Kalau disanggahan SPHP beda sedikit majelis, itu Oh, 6463
016, terus yang kalau kita berapa? Hmm. 6, kalau kita lebih banyak majelis. 6.657.339 itu majelis. Banyak sedikit Pak ya. Baik. Ya, banyak sedikit. Oke, nggak apa-apa lah. Berarti kan beda-beda dikit. Ya. Tapi Pak, masalahnya kan bukan itu kan, tergugat. Betul. Tergugat, masalahnya tergugat, penggugat itu mempermasalahkan kenapa nggak dibayar? Ya karena PMK-nya melanggar, SKPKB-nya melanggar PMK 17 gitu. Betul Nah, majelis. itu penjelasannya tergugat gimana? Itu aja. Mohon izin Yang Mulia, kalau kami dengar barusan berarti penggugat secara tidak langsung mengakui bahwa ada jumlah yang tidak disetujui, dan kalau menurut penelitian kami untuk pasal 21 memang belum dibayar, sehingga menurut kami untuk tolak formal kami sudah tepat Yang Mulia. Baik, ya. Ya, artinya menurut tergugat ya apa alasan tadi itu tidak relevan kan menurut tergugat ya. Alasan selisih tadi tidak relevan Yang Mulia. Pada prinsipnya memang tidak dilunasi kan. Betul. Itu cukup gitu untuk menolak ya, atau menolak formal lah, kira-kira begitu ya. Betul Yang Mulia. Begitu pula dengan yang PPH Badan Yang Mulia, menurut kami dari tanggapan SPHP, itu jelas ada jumlah-jumlah yang disetujui. Cuman untuk men-trace itu menjadi nominal yang sesuai dengan pasal 16, kami perlu waktu Yang Mulia untuk menanyakan ke pemeriksa. Tapi Iya. menurut kami itu sudah menunjukkan ada jumlah yang disetujui, dan PPH Badan juga belum ada yang dibayar sama sekali Yang Mulia. Oke, baik. Tapi yang terkait dengan SKPKB melanggar PMK 17 itu kan menjadi alasannya penggugat gitu. Berarti belum dijelasin ya Pak ya, Ibu? Untuk yang terkait dengan prosedur ya berarti Yang Mulia. Iya. Prosedur pemeriksaan berarti ya. Iya, kan Jadi alasannya dia tidak bayar, Pak. Itu aja masalahnya. Karena ini kan karena alasan tergugat, karena belum dilunasi ya nggak bisa keberatan. Kalau menurut penggugat ya nggak perlu dilunasi dulu karena SKPKB-nya atau SKP-nya melanggar PMK 17 atau tidak memenuhi prosedur lah kira-kira. jadi gini Yang Mulia, terkait dengan prosedur pemeriksaan, itu sudah diajukan baik SKP, STP, dan juga KEP pasal 16, itu sudah diajukan permohonan gugatan Yang Mulia, dan itu juga sudah putus di Majelis 3A dengan putusan menolak. Dan dengan putusan menolak artinya bahwa kalau tadi KEP pasal 16 secara jelas membetulkan jumlah yang disetujui. Jadi menurut kami, KEP pasal 16 itu sudah inkrah, dan kalau saat penggugat mengajukan permohonan keberatan, ya penggugat harus legowo untuk mau membayar jumlah yang telah disetujui Yang Mulia. Itu tadi kaitannya antara gugatan KEP pasal 16 dengan sengketa AKUO Yang Mulia. Oke, baik. Ya, itu jawabannya ya Pak ya. Baik. Oke, terkait dengan yang dua ini, ada yang mau disampaikan lagi tergugat? Untuk yang tolak formal tidak ada Yang Mulia. Oke, sekarang lanjut ke yang pembetulan SPHP Pak, silakan Pak Ibu. Gugatan atas surat nomor S691 tanggal 5 Agustus 2024 merupakan gugatan atas surat tanggapan atas permohonan pembetulan SPHP sebagai dasar penerbitan surat keputusan KEP 00057 tentang pembetulan atas SKP PPH pasal 25 29 Badan tanggal 20 Oktober 2023. Gugatan ini belum dilanjutkan Ibu. Berarti yang SPHP yang diminta dibetulkan ini ada kaitannya dengan sengketa gugatan tadi ya, yang 1-2 itu. Tahun pajak yang sama Yang Mulia. Oke, baik ya. Silakan dilanjut. Gugatan ini hanya ditujukan kepada KEP pembetulan pasal 16 terkait SKPKB PPPH Badan saja. Menurut tergugat, bahwa gugatan atas S691 tidak memenuhi ketentuan formal karena bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan. S691 bukan merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 2 KUP dengan alasan sebagai berikut. 1. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan bukan merupakan suatu keputusan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 15 PMK 184 tahun 2015
mengatur bahwa dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Dengan demikian, SPHP merupakan bagian dari proses pemeriksaan di mana SPHP hanyalah sarana tergugat dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada penggugat untuk seterusnya ditanggapi oleh tergugat, sehingga SPHP bukan merupakan suatu keputusan. Bahwa SPHP telah ditanggapi oleh penggugat, di mana dalam tanggapan tersebut penggugat tidak mengeluarkan terjadi kesalahan tulis dalam SPHP terkait koreksi PPh Badan. Surat gugatan diajukan setelah penggugat mengajukan upaya hukum atas gugatan SKPKB PPh Badan dan surat keputusan pembetulan. Surat tergugat diterbitkan dalam rangka menjawab permohonan penggugat. Surat tergugat hanya menjawab secara umum bahwa SPHP sudah benar dan dipersilakan menunggu hasil putusan gugatan dari pengadilan pajak. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Mediasi Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan peserta Ombudsman RI, wajib pajak PT Agri Indonesia dan tim Direktorat Jenderal Pajak disimpulkan bahwa SPHP tidak bisa dikoreksi dan selanjutnya penggugat dapat mengajukan upaya keberatan. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terkait penerbitan SKPKB PPh Badan dan surat keputusan pembetulan dengan alasan menurut penggugat dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Atas gugatan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan pajak dengan amar putusan menolak. Sehingga dengan diputuskan gugatan tersebut, maka SKPKB PPh Badan dan surat keputusan pembetulan telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penggugat juga telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan, namun menurut tergugat bahwa keberatan itu tidak memenuhi ketentuan formal karena penggugat belum melunasi jumlah pajak yang disetujui pada saat pembahasan akhir. Baik Bu, sebelum dilanjut, kayaknya itu kan permasalahannya kan kesalahannya SPHP itu menurut tergugat apa sih? Ada kesalahan nggak waktu membuat SPHP itu? Menurut penggugat yang mulia berarti ya? Iya. Kesalahan yang diajukan oleh penggugat adalah terkait dengan ada satu typo yang mulia. Jadi itu tahun pajak 2019, tapi tertulis di sengketa PPN di tabel itu tertulis 2018. Namun kalau kita mau jeli baca di tabel tersebut yang mulia, di tabel yang atas judul tabelnya itu sudah secara jelas mendeklar itu adalah tahun pajak 2019. Dan terkait dengan yang salah tulis, salah ketik tadi, itu sebenarnya penggugat juga sudah bisa menanggapi secara materi. Artinya ini tidak jadi, sebenarnya bukan masalah yang mulia, tapi ini dijadikan masalah oleh penggugat. Oke, berarti kan memang benar ada tertulis kesalahan di salah satu bagian gitu ya. Di bagian PPN yang mulia. Dan kalau kita mungkin mau lihat gugatan penggugat, itu spesifik menyebutkan ke PPh Badan yang mulia. Oke, baik. Nah ini kan berarti salah menyebutkan tahun pajak ya. Salah Itu ketik ada. Tidak semua kan ya Pak ya? Tidak. Kalau kita ke atas, bagian atas. Oh, oke. Di judul tabelnya, judul besarnya itu sudah tertulis 2019 yang mulia. Ya, baik. Oke, kan masalahnya cuma itu kan Pak. Terus yang karena ini terkait kewajiban PPN, PPN-nya itu ada koreksi atau tidak Pak? Terbanding tergugat. Nah ini yang salah itu kan cuma PPN-nya aja nih. Ada koreksi tidak? Ada yang mulia. Oke, mana? Ini kan PPh. Kalau kami cek dari yang sudah diajukan gugatan yang mulia, PPN ada 5 ketetapan ya. Ada 5 masa, ada September, November, Desember, dan Desember 2019. Ada
4 berarti ya, 4 masa PPN. Berarti ada produk hukum SKP KB PPN ya Pak ya? Ada yang mulia. Baik. Dan Ini itu juga sudah diajukan gugatan juga oleh penggugat yang mulia. SKP KB PPN itu diterbitkan 12 masa pajak atau hanya sebagian saja Pak? Per masa yang mulia. Oh, 12 masa pajak ya? Per masing-masing masa. Iya. Tapi 12 masa pajak atau enggak Pak? Iya. Dan itu ada yang sudah diajukan keberatan juga oleh penggugat yang mulia untuk PPN. Berarti kan SKP-nya sudah digugat ya Pak ya? SKP sudah digugat yang mulia. Ya, majelis tidak tahu nih, apakah yang digugat ini seluruh SKP KB PPN atau hanya sebagian? Sebagian yang mulia. Jadi pemeriksaan ini menghasilkan beberapa puluh SKP dan STP, tapi yang diajukan gugatan itu hanya 11 SKP STP dan 4 pasal 16 yang mulia. Jadi hanya sebagian yang diajukan gugatan. Nah, sekarang posisinya upaya hukum atas SKB KB PPN itu di mana, Pak? Di keberatan? Sebagian ada yang sudah selesai yang mulia. Setahu kami ada yang sudah disetujui. Oke. Sebagian ada yang sudah selesai dan sebagian mungkin nanti akan kami cek yang mulia. Kami terkait spesifik PPN belum kami cek secara lebih lanjut. Baik. Tapi intinya kesalahan itu. Tapi ketika mohon mengajukan pembetulan, ya. Saat pengajuan pembetulan yang mulia itu sengketa gugatan sedang berjalan. Nah, kemudian kan kami menjawab secara umum bahwa harusnya ini menunggu hasil dari gugatan. Baik. Jadi kami tidak memberikan putusan waktu itu sehingga surat jawaban kami itu dijadikan objek gugatan berikutnya yang mulia. Baik. Oke. Dan kalau tadi kita dengarkan Ibu Tenti membicarakan mengenai ombudsman, SPHP ini juga sudah jadi materi di pengaduan ombudsman. Baik Maksudnya, ombudsman maupun gugatan sudah jadi materi semua yang mulia. Jadi menurut kami ini kayak double-double gitu yang mulia. ombudsman itu ceritanya gimana sih, Pak? Bagaimana yang mulia? Ceritanya ombudsman itu gimana? Hubungannya? Ombudsman penggugat spesifik mengajukan tentang SPHP yang mulia. Kemudian dilakukan pembahasan ombudsman yang sudah dituangkan dalam notulasi ombudsman yang mulia. Notulasinya sudah kami upload dan kalau kami baca dari kesimpulan notulasi tersebut bahwa SPHP ini tidak bisa dikoreksi yang mulia, sudah benar dan upaya hukum berikutnya adalah pengajuan keberatan. Dan ini menjadi bagian dari inkonsistensi juga karena penggugat juga sudah mengajukan keberatan, sudah mengajukan permohonan pasal 36 juga. Jadi menurut kami kalau ini balik lagi ke SPHP, itu akan jadi suatu kemunduran dari penggugat yang mulia dan ketidakkonsistenan upaya hukumnya. Baik, baik. Ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi tergugat? Majelis sebenarnya sih sudah jelas itu. Izin majelis. Bentar pemohon. Oke. Tergugat dulu. Baik, jadi dari yang sudah kami sampaikan yang mulia, sebenarnya kami berpendapat bahwa ini bukan objek gugatan. Jadi harusnya ini adalah putusannya TDD, tapi jika yang mulia berpendapat berbeda, maka kami sudah sampaikan tadi kronologi bagaimana SPHP ini sudah menjadi bahasan di banyak pengaduan, media pengaduan termasuk ombudsman, kemudian gugatan di Majelis 3A dan penggugat juga sudah mengajukan upaya hukum lebih lanjut dengan pengajuan keberatan 36 dan sebagainya, sehingga menurut kami sudah sangat jelas bahwa ini harusnya ditolak yang mulia. Baik, ya. Baik, itu penjelasan dari tergugat ya atas 3 gugatan. Penggugat ada yang ditanyakan nggak ke tergugat terkait dengan apa yang disampaikan oleh tergugat tadi? Ya, izin majelis. Nanti dari rekan-rekan kami menambahkan izin majelis. Jadi untuk upaya hukum itu adalah diserahkan oleh penggugat majelis. Jadi ini narasi yang dibangun oleh tergugat adalah menciptakan bahwa mereka yang ingin mengatur ini majelis. Bentar Pak Rinto. Majelis minta kalau ada yang kurang jelas dari tergugat tolong ditanyakan. Kalau pendapat penggugat nanti ada waktunya di sidang berikutnya. Penggugat. Ada nggak?
Oke, yang Ini nggak ada pertama soal. adalah ini majelis yang terkait dengan ombudsman itu adalah kami yang mengajukan majelis. Jadi Iya, itu iya. adalah notulensi biasa, bukan pendapatnya ombudsman. Itu ombudsman hanya menuangkan pendapatnya berdasarkan dari ini apa? Dari tim pemeriksa dan tim DJP. Seperti Ya, itu majelis. baik, nanti disampaikan di sidang berikutnya Pak ya, Oke. buat penjelasan tertulis. Mungkin dari rekan yang lain? Silakan. Ada yang mulia, mohon izin. Ya, silakan. Yang ditanyakan apa Pak? Baik, saya Fungsiawan. Hmm. Jadi supaya yang mulia tidak digiring berputar-putar, yang mulia, kita mau kembali ke substansi masalah. Substansi masalahnya adalah terdapat perbedaan angka yang disetujui oleh penggugat menurut tergugat dan menurut penggugat. Hmm. Yaitu menurut tergugat itu WP menyetujui 242 juta dan 6,4 juta. Nah, sampai sekarang kita belum jelas apakah menurut tergugat itu kami menyetujui angka yang sama atau menurut tergugat kami menyetujui angka yang berbeda. Ini dulu yang mulia, yang mesti dipecahkan dulu nih. Baik, tadi itu juga majelis tanyakan, nanti minta tergugat menyampaikan buktinya ke tergugat ya. Sebenarnya kan harusnya ada itu dokumen pembahasannya. Ya. Mohon izin yang mulia, kita kan Ya. bertanya yang mulia. Ya. Langsung jawab saja, menurut tergugat, apakah angka yang kami setujui itu sama persis dengan yang tertulis di SKP, atau menurut tergugat kami menyetujui angka yang berbeda dari angka SKP? Itu dulu yang mulia, itu dahulu yang mesti dijelaskan yang mulia. Oke, gini aja. Untuk PPh Badan Pak, penggugat, yang disetujui menurut penggugat berapa? Menurut kami lebih bayar yang mulia, bukannya kurang bayar. Oke, kurang bayar. Kalau tergugat kan 242 tuh. Kan masalahnya itu betul. Nah, majelis tadi sudah minta tergugat untuk menyampaikan bukti terkait angkanya itu. Bukan, yang mulia. Kita belum jelas nih, menurut tergugat, apakah kami setuju angka tersebut atau kami tidak setuju angka tersebut? Itu dahulu yang mulia, jangan sampai kita Angka tersebut itu angka yang mana Pak? Angka 242 yang tertulis di surat ketetapan pajak yang mulia. Menurut tergugat, apakah kami setuju angka itu atau tidak bukan angka setuju, angka tersebut yang mulia. Itu dahulu yang mulia, supaya pasti. Oke, gimana tergugat? Kalau kami bisa membuat pasal 16 terkait dengan perubahan jumlah angka yang disetujui, berarti kami menganggap bahwa memang itu yang disetujui oleh penggugat yang mulia. Dan kami juga sudah menyampaikan dasar tadi tanggapan SPHP penggugat. Jadi seandainya penggugat menganggap itu masih lebih bayar, itu harusnya penggugat juga menyajikan bukti yang mulia, tidak hanya menyajikan pendapat saja. Ya, nanti majelis juga minta kepada penggugat angka yang sebenarnya disetujui itu berapa, tinggal masing-masing membuktikan aja. Mohon izin, yang mulia majelis hakim, ini masih belum jelas yang mulia. Apakah kami tadi bilang dianggap menyetujui. Pertanyaannya adalah apakah kami menyetujui angka 242 juta yang tertulis di SKP tersebut angkanya? Apakah memang menurut tergugat kami menyetujui angka yang sama persis 242 juta tersebut? Itu dahulu yang mulia. Yes or no jawabannya, nggak usah diputar-putar. Iya, tadi kan sudah ditanya juga oleh majelis. Gimana Ya, tapi tergugat? belum Kalau dijawab, belum yang bisa, mulia. tolong disampaikan di sidang berikutnya tergugat. Dia belum Jadi, dijawab yang mulia, tinggal jawab aja yes or no yang mulia. Ya, yang disetujui oleh penggugat, menurut tergugat itu berapa? Tadi kan sudah ditanyain. Bisa jawab sekarang nggak tergugat? Untuk rincian angkanya kami perlu waktu yang mulia, tapi tadi sudah kami sampaikan dasar kami melakukan menganggap bahwa ada jumlah yang disetujui. Jumlahnya berapa? Udah bisa diketahui atau belum? Belum. Kami belum pegang yang mulia, masih di pemeriksa. Ya udah. Sidang berikutnya tolong ya Pak ya. Ya, biar Baik yang mulia. kita bahas, pemohon juga nanti sidang berikutnya kan menyampaikan bukti, kita lihat yang mana. Mohon izin yang mulia, menambahkan yang mulia. Supaya ini bergulir dengan jelas yang mulia, kami mohon apabila ternyata di sidang berikutnya diketahui oleh tergugat bahwa kami menyetujui angka yang berbeda, seandainya nih ya, kami mohon tergugat menyampaikan kalau memang angkanya berbeda menurut SKPKB dengan yang menurut kami di tanggapan SPHP, pertanyaan berikutnya adalah kalau keberatan ini ditolak, kami masih bayar yang mana? Kami masih bayar yang menurut SKPKB, yang tertulis SKPKB, ataukah kami masih membayar yang tertulis di surat tanggapan kami, yaitu lebih bayar? Itu dahulu, itu masih dijelaskan yang mulia. Mohon izin untuk sidang berikutnya. Iya, nanti di sidang berikutnya. Nah, kemudian satu lagi yang mulia. Ya. Tadi tergugat menyatakan bahwa gugatan kami pada sidang berikutnya ditolak. Kemudian sudah ada kepastian hukum. Ini menjadi alasan oleh tergugat bahwa seolah-olah kami tidak boleh menggugat lagi dong, karena ini kan sudah berkekuatan hukum tetap gitu. Tetapi yang mulia, yang kami kalah di gugatan
kemudian kami ngajuin keberatan, tidak cuma ini, ada beberapa. Dan ternyata yang lain ternyata disetujui yang mulia di keberatan. Ini ada Pak Sandi di situ tuh, Pak Sandi di Oh, situ. Jadi kami mengajukan gugatan banyak. Kami juga mengajukan keberatan atas kasus yang sama. Tetapi beberapa gugatan kami, ini semua ditolak ya. Semua gugatan kami itu ditolak, tetapi sebagian diterima di keberatan, tetapi tadi menjadi alasan oleh tergugat bahwa yang ditolak oleh gugatan seharusnya sudah keputusan hukum tetap, tetapi kan justru Pak Sandi sendiri dari tim keberatan menyetujui angka yang kami keberatan tersebut, padahal sudah kalah di gugatan. Mohon dijelaskan kenapa tidak ada inkonsistensi di sini, kenapa inkonsisten, kenapa tidak pakai alasan yang sama untuk menolak kami saja di keberatan kemarin, kenapa yang disetujui oleh Pak Sandi tersebut, mohon minta penjelasan. Baik, itu kan dalil penggugat. Ya, tolong disampaikan sidang berikutnya penggugat ya. Dalil tergugat yang mulia, tergugat yang tadi mendalilkan. Ya itu kan untuk menjawab tergugat tadi, Pak. Ya nanti disampaikan aja pendapat penggugat seperti apa terkait dalilnya tergugat tadi. Ya, masing-masing mendalilkan aja. Nanti sidang berikutnya penggugat yang menjawab atau menjelaskan alasan-alasan tergugat tadi. Gitu ya. Baik, ya, dari saya sudah, dari mungkin teman-teman yang lain. Ya, majelis. Ya, Pak Kahwi, ada Pak Kahwi. Pak Kahwi. Baik, terima kasih majelis. Kebetulan dari saya kan tadi dari pihak tergugat menyatakan berdasarkan pada angka atau pada surat tanggapan. Nah, kemudian kami juga dapat undangan 2 kali pembahasan. Nah, namun di pembahasan yang kedua ini tidak dilakukan. Nah, ini tergugat ini sampai sekarang kenapa tidak bisa memberikan alasan atau tanggapan kenapa pembahasan kedua tersebut tidak dilakukan? Mungkin itu. Ya, gimana tergugat? Ada pembahasan kedua ini terkait dengan sengketa yang SPHP atau keberatan nih, Pak? SPHP sama keberatan juga sama yang. Oke. Gimana tergugat? Untuk pembahasan kedua, ini majelis belum tahu nih. Silakan. Iya, sebenarnya ini kembali lagi ke yang materi yang diajukan di gugatan yang mulia mengulang lagi yang diajukan di gugatan di majelis 3A. Ya betul, karena gini loh, tadi kan disampaikan, ini kan angkanya terdapat perbedaan gitu. Nah, untuk menjawab itu ya kami juga harus secara runtut gitu, harus mengetahui gimana kronologisnya supaya ini kenapa terjadi perbedaan angka tersebut gitu loh. Ya, Tapi berarti penggugat setuju dong ada jumlah yang disetujui? bentar, penggugat, udah pertanyaannya dicatat, nanti tergugat tolong dijelaskan ya di sidang berikutnya. Gimana? Baik, tadi disampaikan ada pernyataan yang sebentar. Baik. Oke, nanti disampaikan ya. Apapun yang disampaikan tadi disampaikan oleh tergugat, kalau nggak relevan menurut tergugat silakan ya. Kemudian penggugat nanti juga menyampaikan di sidang berikutnya menyampaikan penjelasan tertulis, alasan, kemudian jawaban atas alasan tergugat, kemudian juga bukti-buktinya. Kemudian untuk penggugat di sidang berikutnya akan menyampaikan alat bukti apa penggugat? Saksi ada nggak? Saksi atau ahli kita? Ya ini majelis, mohon izin majelis. Untuk masalah yang gugatan atas ini ya surat atas ini ya permohonan pembetulan SPHP, nah, itu kan kalau majelis ini belum bersepakat, ini termasuk adalah keputusan yang dapat diajukan gugatan atau tidak, karena menurut tergugat adalah bukan. Ya, jadi kalau majelis itu sudah berpendapat itu dapat diajukan gugatan, kami tidak akan menghadirkan ahli majelis. Sementara tapi kalau kita tidak sepakat yang keputusan untuk permohonan pembetulan tadi itu ini termasuk gugatan atau bukan, keputusan atau bukan, nah itu di sidang berikutnya kami akan menghadirkan ahli majelis biar lebih terang benderang perkara ini majelis, karena hal itu penting majelis. Untuk nanti kalau kita sudah terlampau jauh ternyata ini adalah keputusan yang bukan diajukan ini gugatan gitu majelis, karena di dalam ini majelis sebagai pejabat tata usaha negara itu tergugat itu tidak menjelaskan dasar hukumnya kalau tidak mau merubah SPHP yang salah tahun majelis. Kenapa SPHP itu kok ini majelis, kenapa kok sampai kami gugat seperti ini majelis? Karena di dalam SPHP tadi itu tidak ada rincian koreksi majelis. Jadi itu kami disuruh nebak-nebak majelis karena senjatanya tergugat adalah adanya SPHP dan pembahasan akhir. Itu saja yang dijadikan acuan majelis. Lah, kami sebagai penggugat majelis, kami sebenarnya menolong
menolong ini tergugat majelis. Kan kasihan majelis, pemeriksa pajak sudah capek-capek memeriksa kita sampai sengketa seperti ini, nanti SPHP-nya nggak sah, otomatis kan kami bisa ajukan pembatalan 361D kan lebih gampang majelis. Nah ini itu yang paling penting majelis. Jadi sekarang itu kita harus dulu fokusnya dulu, apakah ini keputusan yang bisa diajukan gugatan atau tidak. Karena kalau menurut kami di dalam surat bantahan dan gugatan kami sudah jelaskan ini adalah bersifat final, individual, konkret dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Itu sudah kami uraikan satu-satu majelis dan tidak ada upaya lagi. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini mereka suruh membetulkan, itu kami tidak ada upaya lagi majelis. Gugat bahwa itu keputusan atau bukan, itu kan menjadi bagian dari sengketa, ya. Betul majelis. Silakan kalau mau mendatangkan ahli terkait dengan pendapat bahwa itu keputusan. Oke, siap majelis. Terima kasih majelis. Itu ya. Berarti sidang berikutnya ada ahli, Pak ya? Ya, siap majelis. Izin majelis, izin yang mulia. Terima kasih yang mulia. Yang terakhir, tadi kita sempat mempertanyakan apakah perlu atau tidak perlu menghadirkan tim pemeriksa pajak. Kami mohon untuk dihadirkan Ibu Hartini dan Bapak Wisnu selaku tim pemeriksa pajak supaya lebih terang benderang bagaimana kejadiannya ya. Karena angka-angka itu mereka yang tahu pastinya. Tadi kan tim tergugat tidak jelas nih, angka-angka itu mereka bingung gitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, menambahkan majelis, sebentar menambahkan majelis. Jadi kenapa kok menambahkan sedikit majelis? Kenapa kok perlu dihadirkan ini tim pemeriksa? Karena dalam SPHP tadi saat pemeriksaan itu ditemukan ada yang salah posting majelis. Itulah yang menyebabkan lebih bayar. Seperti itu aja majelis. Baik. Tergugat nanti pemeriksanya tolong dihadirkan tergugat ya. Baik yang mulia. Baik. Tambahan yang mulia mungkin izin karena sidang berikutnya adalah giliran dari penggugat. Mungkin sekalian penggugat untuk menjawab terkait dengan ini kan gugatannya kan dispesifikkan ke PPh Badan ya, termasuk kayak pasal 16-nya PPh Badan. Kemudian pada faktanya di PPh Badan tidak ada salah tulis tadi di SPHP-nya. Itu terkait dengan PPN. Mungkin penggugat bisa untuk menjelaskan di penjelasannya. Kemudian bagaimana penggugat juga menanggapi terkait dengan putusan yang pasal 16. Padahal pasal 16 spesifik terkait dengan pembetulan. Kenapa ini dipermasalahkan lagi? Padahal saat itu sudah diputus bahwa angka yang disetujuinya sudah menjadi inkrah. Kenapa dipermasalahkan kembali? Bagaimana penggugat menanggapi terkait putusan pasal 16 tersebut? Oke. Majelis salahkan saja ke penggugat ya. Bahwa nanti dijawab atau tidak, relevan atau tidak, itu diserahkan pada penggugat. Sama seperti tergugat menanyakan sesuatu, kalau menurut tergugat tidak relevan ya nggak masalah juga ya. Baik, menurut majelis persidangannya sudah cukup lama, ini sudah 1 jam. Sidang ditunda ke tanggal 11 Desember 2024 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih yang mulia. Ya. Recording stopped.